Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di episode 1 MMA Podcast. Tema yang akan kita bahas di episode pertama ini adalah periode sejarah musik. Kembali lagi ke tema, kita akan membahas tentang dari awal lahirnya budaya musik sampai bisa universal seperti zaman sekarang semua orang bisa berekspresi dengan musik. Kita langsung aja loncat ke kronologi atau periode sejarah musik yang akan kita bahas kali ini. Sebenarnya, kronologi sejarah musik itu sangat luas. Banyak teori-teori yang lewat tentang asal-muasal sejarah musik. Ada yang mengatakan bahwa musik itu ada sejak manusia belum menginjakkan kaki di bumi. Bahkan para ilmuwan pun berpendapat seperti itu. Dan itu karena hewanlah yang mengambil bagian terhadap musik. Sampai zaman sekarang pun hewan dan alam masih mengambil peran dalam bidang musik. Contohnya saja, yang paling dominan adalah genre musik ambient. Aku akan bahas genre ini di lain waktu. Sekarang akan aku berikan kalian kronologi sejarah musik yang dianggap oleh para ahli sejarah atau dalam bidang musik disebutnya itu para musikolog yang berpendapat bahwa terdapat ada 6 kronologi atau periode sejarah musik yang dianggap memiliki gaya tertentu dan secara signifikan berpengaruh besar terhadap musik zaman sekarang yang sudah universal ini. Yang pertama adalah yaitu musik abad pertengahan yang dimulai dari sekitar 500 Masehi sampai 1400 Masehi. Musik di abad ini merupakan musik era barat yang meliputi musik liturgi yang dipakai untuk gereja ketika beribadah, dan musik sekuler yang non-religius tanpa ada hubungan agama sama sekali, bisa bertemakan peperangan pada zaman itu, pengorbanan para prajurit, dan lain-lain. Pada masa ini juga terdapat dua jenis gaya musik yang umum, yaitu monofonik dan polifonik. Bentuk musik di zaman ini adalah Gregorian, yaitu berupa pujian yang dinyanyikan oleh para biarawan pada saat misa Katolik. Misa Katolik sendiri merupakan adalah reka adegan dari perjamuan terakhir Yesus. Adapun bentuk musik yang kedua yaitu adalah plencan yang merupakan bentuk musik gereja pada abad ini dan melibatkan kata-kata dan nyanyian tanpa iringan atau instrumental. Yang kedua ada musik era Renaissance yang dimulai sekitar tahun 1400 sampai 1600. Musik di zaman ini berlangsung sesudah zaman pertengahan dan berakhir pada sebelum zaman musik barok. Musik di era ini disebut musik zaman Renaissance karena bisa dilihat dari waktu dan namanya yang berujuk pada zaman Renaissance yang merupakan sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Dimulai dari Italia hingga menyeluruh ke seluruh penjuru Eropa. Di zaman ini pengaruh seni musik gereja mulai memudar. Pada zaman ini juga musik telah banyak diubah oleh para komposer sehingga bisa lebih banyak panduan tentang bagaimana cara musik itu diciptakan dan dirasakan. Yang ketiga masuk zaman musik barok yang dimulai pada tahun 1600-an sampai 1700-an. Musik di zaman ini dipenuhi dengan ornamentasi, tema yang jelas seperti pada Four Seasons, Empat Musim karya Antonio Vivaldi. Musik barok dipenuhi dengan tekstur polifonik dan homofonik yang berarti melodi didukung oleh harmoni. Di zaman ini ditemukan alat musik berupa piano kuno yang dinamakan harpsichord. Ini merupakan transformasi piano pertama. Para komposer di zaman ini telah bereksperimen dengan bentuk, kontras musik, gaya, dan instrumen. Instrumen terkemuka yang sering ditampilkan pada periode ini antara lain violin, biola, double bass kuno, harpa, dan oboe. Yang keempat masuk zaman musik klasik. Ini adalah suatu zaman yang banyak diketahui di zaman sekarang oleh orang-orang awam sekalipun. Meskipun mereka hanya sekedar tahu namanya saja, pengertian atau definisinya mereka tidak tahu.
Zaman musik klasik dimulai pada tahun 1700-an sampai 1810-an. Bentuk dan gaya musik pada periode klasik ini ditandai dengan melodi dan bentuk musik yang lebih sederhana. Musik pada zaman ini mulai banyak disukai oleh banyak kalangan, mulai dari kelas menengah, bukan hanya bangsawan saja yang dapat menikmati musik pada zaman ini. Pada zaman ini, para komposer membuat musik menjadi lebih sederhana, mudah dipahami dan tak terlalu rumit. Meskipun sampai sekarang aku masih belum bisa baca not instrumen lain, yang aku bisa hanyalah baca tab bass dan not drum saja. Piano adalah instrumen utama pada zaman ini. Pada zaman ini juga, Wolfgang Amadeus Mozart menulis simfoni pertamanya dan Beethoven pun baru lahir. Yang kelima, masuk zaman musik romantis yang dimulai pada tahun 1810-an sampai 1900-an. Di periode ini, istilah seorang penyair mulai berkembang kembali, di mana musik digunakan untuk menceritakan sebuah cerita atau mengungkapkan ide. Para komposer di zaman ini juga telah banyak menemukan. Contoh yang paling banyak ditemukan adalah instrumen angin, antara lain saxophone dan seruling yang masih digunakan sampai sekarang. Saxophone di zaman sekarang biasanya banyak digunakan untuk musik jazz dan blues, sedangkan seruling biasa digunakan untuk musik populer. Orang-orang di zaman ini sangat meyakini bahwa imajinasi dan emosi mereka bisa tercurahkan lewat karya musik yang mereka ciptakan. Gagasan ini juga yang masih digunakan oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu bermusik adalah cara lepasin stres. Pada abad ini juga musik folk atau rakyat mulai berkembang. Musik folk banyak menekankan tema-tema nasionalis. Terakhir, musik abad ke-20. Akhirnya kita menginjak abad di mana kita hidup. Musik di abad ini terus berevolusi. Banyak inovasi-inovasi tentang bagaimana musik ditunjukkan dan dihargai. Di zaman ini, seniman lebih banyak suka untuk bereksperimen dengan bentuk-bentuk musik baru didukung oleh teknologi untuk meningkatkan komposisi mereka. Seiring perkembangan teknologi yang begitu pesat, instrumen elektronik mulai digunakan. Contohnya adalah dinamophone, theremin, dan lain-lain. Gaya musik yang terus berkembang antara lain impresionisme, 12-tone system, neoklasik, jazz, musik konser, serialisme, change musik, musik elektronik, minimalis, dan romantisme baru. Itu dia tadi rangkuman lengkap yang aku sampaikan mengenai materi podcast pertamaku ini, yaitu kronologi atau periode sejarah musik. Dari awal musik yang hanya dipakai di gereja untuk beribadah sampai musik zaman sekarang yang telah banyak berevolusi, didukung juga dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Terima kasih untuk kalian yang telah mendengarkanku di Anchor EBMA Podcast, dan untuk kalian yang mendengarkanku di channel YouTube-nya EBMA, aku sangat berterima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel EBMA, ikuti channel podcastnya EBMA, aktifkan notifikasi atau tanda lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe agar bisa mendapatkan lagi konten-konten penjelasan tentang seputar musik dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.